Saya pun rada kadang-kadang apa namanya suka nggak pede, tapi saya nggak pernah menganggap itu semua sebagai bullying, body shaming atau apapun, karena saya menerima, cie, dan enjoy aja gitu. Saya aktif di BR di Buddhist Reborn waktu itu di batch kedua setelah Ko Arya gitu ya. Dan sekarang aktif di ID Plus dan juga Tabi Time. Ini foto saya. Ini seru loh. Ada yang pernah kesini nggak? Ada yang tahu nggak? Foto ini ada di mana? Nggak ada yang tahu ya? Ini si Vio ketawa. Ini Vio tukang bully nih, kacau nih. Nggak ada yang tahu ya? Teman-teman ada yang pernah ke Kayagata Sati nggak? Kalau ada yang pernah boleh kasih reaction. Atau nggak chat boleh. Iya, puncak. Tahu saya di puncak. Puncak bagian mana? Puncak Asmara, puncak. Puncak betul. Kayak Gata Sati itu di puncak betul. Jadi ini bagus banget tempatnya. Kalau nanti udah nggak corona, boleh kita ngadain retret ke sini tuh boleh banget. Cakep banget tempatnya. Itu sekilas tentang saya. Usia saya masih 30 tahun, 31 tahun tahun ini. Jadi kita masih seumuran semuanya. Di sini yang paling muda umur berapa? Oh, pernah 15. nih, Fernando pernah. Paling muda umur berapa? 15. Lianata ini Caca ya? Iya, iya, iya. Ya ampun, 15, 14. Saya paling muda. Ya nggak apa-apa Brenda. Coba sebut kalau paling muda berapa? Boleh dikasih angkanya di sini? Nah, Iko 13 tidak mungkin, tidak mungkin. Iko kalau dibuka itu foto pakai batik itu. Mana ada anak muda pakai batik? Ada. Cuma maksudnya tampangnya tuh gitu ya. Tuh, kan biasa sih lihat Iko pakai batik tuh. Halo, Ko. Gitu. Oke, itu mau ngomong apa lupa deh tuh ya. Jadi, saya mau nanya ini dulu sebelum saya lanjut lagi. Waktunya saya sampai jam berapa ya? Sekitar 11.15, 11.20 mungkin kok sekarang. 11.20. Oke, kalau begitu saya lanjut. Dan ini foto anak saya, namanya Milan. Saya tentu belajar dari pengalaman, nggak mungkin saya kasih nama dia Suryanto, ya kan? Nanti 2021 di absen namanya Suryanto, dia malu sendiri, belum tentu dia punya mentalitas sekuat saya. Jadi dia bilang pesan sama kakak-kakak semuanya, halo kakak semuanya, semangat ya. Nah, saya akan buka ini dengan, tadi kan kita bacain Manggala Sutta. Saya buka ini dengan Karania Meta Sutta. Karania mataku salena, yantang santang padang adisameca. Sako uju ca suju ca suwaco ca samudu anatimani. Ada yang ingat artinya? Nggak ingat nggak apa-apa, saya lanjut. Ini artinya, saya kasih contekannya. Saya pakai bahasa Inggris karena keren. Minggu lalu saya ngintip kebaktiannya Ko Victor. Gitu. Terus pas saya, wah keren banget ya. Maksudnya presentasi kan keren lah. Jadi saya merasa terbebani kalau nggak keren-keren banget. Jadi ya nggak sekeren Ko Victor, tapi cukup oke lah. Cukup sedap dipandang mata, makanya saya pakai bahasa Inggris. Supaya lebih akrab buat teman-teman yang biasa menggunakan bahasa Inggris. He who is skilled in good and wishes to attain that state of peace should act thus. He should be able upright, perfectly upright, amenable to correction, gentle and humble. Jadi kalau tadi judul kita building skills through passion, sebenarnya Sang Buddha 2600 tahun yang lalu itu sudah ngajak kita untuk melatih skill kita. Beliau Sang Buddha mengajarkan kita bahwa yuk dia yang terampil, dia yang tangkas dalam kebaikan. Iya kan? Perfectly upright, amenable to correction. Itu artinya menerima masukan. Bersedia mendengarkan orang lain, mendengarkan nasihat yang baik. Dia tetap ramah dan juga rendah hati, bukan rendah diri, serta lemah lembut. Jadi ini Sang Buddha udah kasih tahu, ia harus mampu, ya kan? Jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada sombong. Ini yang Sang Buddha ajarkan. Nah, sekarang tapi semuanya pasti karena judulnya Building Skills Through Passion, maka tentunya kepengen tahu, apalagi passion itu dari saya kuliah loh. Passion itu sudah sudah in banget sama kita. Karena waktu zaman saya kuliah itu, saya masuk kuliah 2007, itu awal-awal Steve Jobs tuh lagi, Apple tuh lagi mendunia banget. The way Steve Jobs menjelaskan handphone barunya dan lain sebagainya itu keren banget, dan dia selalu menggaungkan kata-kata passion. Gitu. Jadi kita akan kenalan sama passion dan skills. Sebenarnya apa sih? Karena katanya tak kenal maka tak sayang. Ini saya kasih artinya dari American Psychologist Association.
Skill itu adalah an ability or proficiency acquired through training and practice. Jadi itu kemampuan kita yang kita dapat. Jadi kemampuan yang kita miliki lewat latihan dan praktek. Ingat, latihan dan praktek. Jadi skill itu nggak sekonyong-konyong. Sama kayak teman-teman sekarang itu punya skill berjalan dan berlari. Itu nggak sekonyong-konyong. Kalau waktu kecil ngajarin jalan sama papa mama kita nggak akan bisa jalan. Naik sepeda. Ini yang lebih naik lagi gitu ya. Naik sepeda. Mungkin sebagian dari teman-teman di sini ada yang bisa naik sepeda, ada yang nggak bisa naik sepeda. Tetapi teman-teman ingat, waktu teman-teman belajar naik sepeda, itu diajarin sama papa mama, sama kakak, sama koko, sama cici, sama siapapun. Om, tante, siapapun. Tetangga, sama... Kalau saya diajarin sama anjing dulu. Jadi saya bisa naik sepeda tuh dilepas aja, terus saya dikejar anjing, tiba-tiba saya meluncur. Lalu saya ngesot lagi, jatuh lagi. Gitu. Oke? Dan lama-lama akhirnya bisa. Itu skill, naik sepeda. Skill berenang. Nah, teman-teman juga sama nih. Ada tante saya yang sampai umurnya di 40 sekian tahun nggak bisa berenang. Jadi kalau berenang tuh dia so-soan aja pakai baju renang, terus cuma di kolam yang sedadanya dia. Bilangnya, gue nemenin anak gue berenang, padahal dia nggak bisa berenang. Kenapa? Karena berenang itu skill. Kalau nggak pernah latihan dan nggak pernah praktek, sama, nggak akan bisa berenang. Sama seperti bahasa. Nah, ini juga menarik. Bahasa. Kita ngomong bahasa Indonesia fasih, tapi di sini ada teman-teman yang lebih fasih menggunakan bahasa Inggris. Dan ada sebagian kecil teman-teman yang lebih fasih lagi menggunakan bahasa Mandarin. Dan juga ada teman-teman yang di sini itu ngomong Mandarinnya sedikit-sedikit. Apa sih? Itian-itian apa ya bahasa Mandarinnya ya? Dan banyak banget teman-teman saya yang kuliahnya dikirim ke Cungkuo. Wow. Kuliah mereka di Cungkuo. Pulang ke sini, postingan Instagram aja bahasa Hance, hurufnya huruf Hance, bayangin coba. Itu saya nggak tahu dia ngatain saya atau apa, pokoknya huruf Hance aja. Tapi setelah lewat ke sini, makin ke sini, pas saya tanya lagi, ngobrol-ngobrol lagi, mereka udah lupa bahasa Mandarinnya karena nggak pernah dilatih lagi dan tidak pernah dipraktekkan lagi. Apakah hilang? Enggak. Nanti belajar sebentar lagi cepat. Tentu belajar lagi lebih cepat daripada saya. Saya cuma bisa cahau, woxiang kini men, cexiao, icao, ochao, suriadi. Udah. Sedangkan teman saya itu pasti bisa lebih banyak lagi. Dan kalau dia latihan lagi, pasti lebih cepat bisanya, lebih cepat ingatnya dibandingkan saya. Oke, jadi kita sepakat di sini bahwa skill itu adalah kemampuan yang kita miliki lewat latihan dan juga praktek. Oke ya, kemampuan. Ingat, kuncinya kemampuan, keterampilan, apapun itu. Termasuk nggak usah mikirin skill tuh yang aneh-aneh. Kok aku tuh nggak bisa loh ngedit video. Sama, Maimunah, saya juga nggak bisa ngedit video. Tapi skill itu nggak usah mikir yang sampai gimana-gimana banget. Skill itu yang simple-simple. Berjalan itu skill. Berbahasa itu skill. Membaca parita kayak Wirya tadi itu skill. Ada teman saya yang kalau tadi Wirya baca, terus saya suruh dia ulang. Kan Wirya tadi bacanya kan nadanya indah gitu ya. Nanti kalau dia yang baca, itu bisa naik turunnya bisa berbeda. Bruhi manggalamu tamang. Bisa begitu. Orang Bruhi manggalamu tamang. Harus gitu. Nah, dia bisa pas dia suruh meniru kita, dia Bruhi manggalamu tamang. Udah nggak jelas ini alirannya dangdut, koplo, atau Melayu. Kita udah nggak tahu lagi. Gitu. Nah, itu anak saya lewat. Gitu ya. Oke. Nah, kalau ngomongin skill dan mau masuk ke passion, kayaknya saya izin dulu ini materi yang minggu lalu sedikit banyak Ko Victor sampaikan tentang Ikigai. Teman-teman jangan salah kaprah, Ikigai ini adalah dari Jepang. Itu judulnya tuh bisa dilihat ya, A Japanese Concept Meaning, A Reason for Being. Jadi alasan untuk hidup. Dan kalau baca bukunya tuh judul buku yang aslinya, Ikigai itu banyak buku-buku yang udah diterjemahkan dan buku-buku yang nggak tahu. Tapi kalau buku originalnya itu tuh saya pakai bahasa Indonesia ya. Buat teman-teman yang udah pernah baca, boleh ketik di chat. Intinya rahasia orang Jepang untuk hidup lebih panjang. Kira-kira kayak begitu. Orang Jepang itu kan umurnya panjang-panjang ya. Banyak banget centenarian. Centenarian itu adalah orang-orang yang berusia di atas 100 tahun. Itu ada di Jepang. Dan mereka tuh punya banyak konsep-konsep budaya-budaya kultur yang sangat indah. Gitu. Salah satunya Ikigai ini. Nah, ini kan kalau teman-teman bisa lihat ya, saya pakai ini nih. Lesser point. Nah, nih, passion itu ada di sini. What you are good at sama what you love itu namanya passion, irisannya. Kebayang ya? Jadi kalau teman-teman sukanya apa, dan teman-teman bisa bagus melakukan itu
itu bisa jadi passionnya teman-teman. Ini makanya Ikigai ini dibentuk dalam buku, bukan cuma beginian doang. Kenapa? Kalau beginian doang, maka saya akan bilang begini, coy, passion gue nonton Netflix dan main Mobile Legend. Gue mitik, gue jago berarti. I am good at Mobile Legend. And I love playing game. So that's my passion. Hati-hati keblinger. Kebayang ya? Jadi makanya perlu dibaca dalam bentuk buku. Atau anak saya misalkan, anak saya masih 2 tahun. Ya kan? Terus saya ceritanya pengen banget menyampaikan dia passion, tapi baca Ikigai-nya cuma berdasarkan Google Image ini. Terus saya lihat, anak gue kayaknya suka nonton Cocomelon, sukanya nonton Thomas. Terus dia kalau pas lagi nonton Thomas, pinter lagi ngingetin ada si Thomas, ada siapa gitu ya. Kayak dia bagus nonton Thomas, dan dia suka nonton Thomas. Jadi passionnya adalah nonton Thomas dan jadi Thomas. Kan nggak begitu. Kebayang ya? Jadi teman-teman mesti explore lagi apa itu. Nah, saya akan bantu sedikit banyak aja karena nggak mungkin bisa dijelaskan semuanya dalam satu sesi gitu ya. Dan saya nggak akan masuk ke ranah Ikigai ini karena ini bukan expertise saya. Anyway, sudah dijelaskan sama Ko Victor minggu lalu. Nah, ini passion. Ini masih dari American Psychologist Association. An intense tuh tinggi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah marah banget, pernah kan kayak sampai ngegremet gitu. Nah, itu intense. Driving dan overwhelming, kayaknya sampai kalau pas saya ini pinjem istilah marah supaya lebih bisa kebayang gitu ya, sampai ke ubun-ubun gitu loh. Atau enggak pas happy itu sampai ngakaknya tuh sampai sakit perut. Nah, itu overwhelming. Feeling, rasa. Passion is often contrasted with emotion. Ini berbeda sebetulnya. Jadi ini saya cuma kasih analoginya rasa, kakak kasih analoginya rasa dan emosi, tapi itu berbeda. Dan passion ini mempengaruhi orang itu tanpa dia minta. Jadi kalau teman-teman anggapannya disuruh makan Indomie, kakak nggak usah suruh kamu makan Indomie. Ayo semuanya yuk kita masak Indomie dan kita makan Indomie sama-sama. Nggak perlu saya disuruh-suruh. Saya dengan sukarela, hati terbuka, lapang dada untuk menikmati Indomie setiap hari, Kak, gitu. Atau kalau teman-teman disuruh nonton Netflix atau main game atau apapun itu yang teman-teman senang banget, teman-teman nggak perlu saya disuruh. Kayak papa mama nggak usah nyuruh, ayo kamu main game, nggak perlu. Papa mama nggak usah nyuruh saya. Saya dengan hati terbuka, sukarela, ikhlas saya main game. Udah, papa mama nggak usah suruh-suruh saya akan main game. Lalu kita main game. Itu unwillingly. Oke? Nah, sekarang kakak mau tanya. Kita nggak akan ngomongin passion yang sifatnya kayak tadi main game. Itu cuma buat contoh. Sekarang kita ngomong passion yang lebih serius lagi. Passion yang membuat teman-teman tuh lebih semangat. Passion yang membuat teman-teman itu, Kak, passion aku tuh coding. Kalau kayak Vio kan, Kak, passion aku tuh menggambar. Atau kayak Iko, passion aku tuh berbagi, mengajar. Gitu ya. Itu passion. Jadi, berarti apa yang bisa membuat saya hidup tuh lebih semangat? Oke, karena saya tahu besok saya bekerja itu mengajar buat teman-teman di kantor mana, atau di sekolah mana, atau dari wihara mana, saya nggak usah disuruh-suruh untuk bikin PowerPoint, untuk berlatih, untuk menyiapkan materi. Saya akan lakukan dengan sukarela. Oke, sekarang kakak nggak minta teman-teman itu udah punya passion apa belum? Yang kita mau tahu adalah siapa di sini yang sudah punya passion dan kayaknya belum ada passion. No, I have no passion. Nah, silakan teman-teman, ada di situ namanya fitur annotate. Teman-teman annotate, klik annotate-nya, terus ada stem. Lalu cari ke hati atau ke centang atau ke apapun di stem. Kayak contoh ya kakak nih. Nah, kakak, I have no passion. Nah, kayak gitu. Silakan teman-teman annotate, kita cek. Siapa di sini yang udah punya passion sama yang belum passion? Nggak masalah. Jawaban kiri ataupun jawaban kanan, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Pakainya stem biar kelihatan. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kakak nggak bilang harus punya passion, kakak nggak bilang teman-teman nggak boleh punya passion. Kita cuma mau tahu, di sini banyakan yang udah ketemu passionnya apa belum sih? Sampai dikasih hati. I have no passion, Kak. Love. Gitu. Ada nggak? Loh, ini pada belum punya passion semua. Annotate itu ada di meeting control di atas atau di bawah biasanya. Terus ada lambang pensil begitu. Diklik aja nanti keluar bar.
Barnya itu ada mouse, select, text, draw, stem, spotlight, erase, format, undo, redo, clear, save. Stem. Atau enggak mau draw juga boleh tuh gambar-gambar hati. Oke, nah dari sini berarti kelihatan ya. Ada yang udah punya, ada yang belum punya. Nggak masalah, tapi dari sini Wirya langsung dikasih gambar-gambar. Kak, aku tuh passionnya, nah ini dia, mengarsir Kak, dan menganotet zoom-zoom orang, itu passionku. Oke, jadi dari sini kelihatan ya, yang belum punya passion, itu lebih banyak dibandingkan sama yang punya passion. Oke, terima kasih, sekarang Kak, saya akan clear all drawing, stop, annotate, dan kita akan move ke next berikutnya. Gitu. Tapi nggak apa-apa kalau belum punya passion, makanya kita ngobrol sampai akhir supaya kebayang dapet big picture-nya. Sekarang pertanyaannya, passion itu tadi kan udah ada definisinya. Sekarang kita akan lihat dari etimologinya. Passion itu dari bahasa Latin, yaitu pati. Lalu Latinnya berkembang lagi, patio. Ini masih bahasa Latinnya. Jadi kan bahasa berkembang terus kan. Sama kayak handphone sekarang bahasa Indonesia gawai. Jadi begitu terus mengikuti perkembangan zaman. Jadi passion itu adalah patio, artinya suffer. Pertanyaannya, teman-teman yang sudah punya passion, teman-teman suffer nggak nih? Makanya saya senang banget sama judul filmnya Passion of the Christ. Ada yang tahu nggak film itu? Passion of the Christ. Ada yang tahu ya? Jadi keren banget karena buat umat, buat kita yang awam itu ngelihatnya, Yesus itu punya passion, punya hasrat, punya keinginan yang sangat baik untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi di sisi lain, kalau dari etimologi, bahwa passion itu, Kristus itu waktu itu menyelamatkan umat manusia itu dengan berdarah-darah loh, dengan penderitaan yang luar biasa loh, disalib, disiksa dan kawan-kawan. Jadi itu judulnya menurut saya keren banget gitu ya. Nah, kenapa passion ini atau passion ini dulunya istilahnya suffer, dan sekarang ini berkembang keluar dengan arti-arti atau definisi-definisi yang lebih banyak gitu ya. Karena teman-teman, bayangin kalau teman-teman itu punya passion, itu sampai ke obsesi. Obsesi itu apa ya? Kayak keinginan yang berlebihan gitu loh, yang kelewatan gitu loh. Makanya Steve Jobs itu kan waktu dia mau meninggal, dia bikin satu paragraf atau satu talk yang keren banget. Dia bilang, gue tuh ngejar apa sih sebetulnya selama ini? Passion yang sifatnya obsesif ini nih berhubungan sama motivasi di luar kita. Kita kepengen banget membuat orang lain senang. Dan kita kepengen banget menjaga status kita. Kita nggak mau drop. Yang berpengaruh terhadap kepercayaan diri, yang apa ya, kayak harga diri kita. Tetapi efeknya adalah kita tuh jadi capek, lelah, letih. Karena ini dari luar, kita kepengen orang melihat kita seperti ini, kita kepengen orang begini ngelihat kita kepengen dilihat seperti apa. Contoh kakak nih, kakak berbagi begini nih ya. Kakak izin dulu sama istri kakak, makanya kakak jawab sama aku jawab ke Pepin tuh agak lama. Kakak bilang dulu, aku minggu isi BR ya. Karena meskipun saya suka berbagi, tapi saya nggak mau kesukaan saya ini sampai meruntuhkan, menghancurkan, merusak hajat hidup keluarga dan orang dekat saya. Jadi melukai orang-orang di sekitar saya. Jangan sampai seperti itu. Ini yang sifatnya obsesif. Steve Jobs itu ada yang tahu Steve Jobs nggak sih di sini? Boleh raise hand deh. Yang tahu Steve Jobs boleh kasih reaction apapun itu deh. Kayak boleh tepuk tangan, kasih trompet atau apapun itu deh. Steve Jobs. Takutnya nggak tahu Steve Jobs. Nah, itu oke, sebagian tahu ya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Steve Jobs itu tuh dulu founder si Apple. Dia juga founder Pixar. Pixar tuh yang bikin Luca, yang bikin Coco, yang bikin Toy Story, itu Pixar tuh. Jadi konon di buku-buku dan di artikel-artikel dikatakan waktu Steve Jobs masih memimpin Apple, itu tuh mereka kerja gila-gilaan, sampai tengah malam mereka kerja. Di satu sisi bagus, hardworking, extra miles itu culture-nya di Apple dan kita belajar banyak. Tapi di sisi lain, mungkin aja makanya banyak juga sekarang karyawan-karyawan Apple yang mulai buka suara. Dulu tuh mereka begitu tertekan karena begitu intens, begitu berat pekerjaannya. Tapi apakah betul passion itu semuanya buruk? Enggak. Kalau passion itu harmoni sama diri dan juga lingkungan, kita fleksibel, kita mau melakukannya dengan fleksibel itu bukan bebas ya. Fleksibel itu
Oke, kalau pas kita lagi mentok, aku suka berenang, tapi mentok berenangnya nih, nggak bisa-bisa nih, dan kalah terus. Kalau aku terobsesi nih, aku akan terus berenang berlatih sampai mungkin otot aku rusak, sakit, capek, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang harmoni mungkin akan seperti ini. Ya udah deh, mungkin saatnya gue istirahat dulu. Gue meluangkan waktu sama teman-teman gue dulu. Gue istirahat dulu, gue break dulu. Gue mencari lagi, buat apa sih gue juara renang, kayak gitu. Oke, jadi passion ini nggak bisa betul-betul buruk dan nggak betul-betul baik. Seperti Sang Buddha ngajarin kita, semuanya kondisi itu netral. Makanya Sang Buddha ngajarin metta, karuna, mudita, upeka. Tergantung kita ngelihatnya gimana. Yang bikin sesuatu itu jelek, baik, benar, tidak benar, itu tuh kita, bukan kejadiannya kadang-kadang. Yang bikin menderita itu adalah bagaimana kita melihatnya. Woi, kakak keren banget ngomong kayak gitu, berarti kakak udah gak menderita dong. Maimunah, makanya gue masih belajar agama dan masih dengerin ceramah. Kalau gue udah gak menderita, kagak ada di sini, rambutnya udah botak, alisnya kagak ada, brewoknya kagak ada, pakainya jubah kuning, udah ada di utan-utan. Kita tahu nggak apa-apa, itu kan ranah paham, ranah tahu. Makanya kita belajar untuk kita praktek. Gitu. Oke, jadi UPK, kita melihat semuanya sama. Jadi passion ini sama juga. Kalau teman-teman itu ngelihat passion itu sebegitu keren ya, maka di sini saya mau hadirkan passion itu nggak sekeren itu juga kok. Karena awal katanya tuh suffer. Lu mau suffer coy dalam hidup? Kan enggak. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke building skills to passion. Sama nih, makanya, Kak, gimana kalau misalkan tadi banyak yang belum ada passion. Bayangin kalau tadi kita langsung masuk dan kakak langsung masuk ke passion. Kita harus punya passion. Lu nggak boleh nggak punya passion. Kakak ngotot banget dengan kata-kata passion. Sehingga, ingat, kalau kita harus punya passion, sehingga kita bisa membangun skill kita. Lah, kalau belum ada passion, kayak tadi teman-teman yang ada di sisi kanan gimana nih? Sorry. Sambil lanjut, boleh nggak kakak nanya? Tadi ada suara ketokan, masuk nggak suaranya? Masuk. Nggak. Masuk, mengganggu nggak? Enggak. Kalau aku Enggak sih kok. Hah? masuk tapi enggak ganggu banget. Ya udah, oke. Ini kakak, oke. Kalau ini udah saya pegang mic-nya karena noise. Ini masih masuk nggak? Dikit. Dikit ya, oke. Lebih mendingan ya. Jadi mic-nya saya deketin. Nah, kita lanjut. Sekarang gimana kalau belum ada passion? Berarti nggak bisa ngelatih skill dong. Loh, padahal Sang Buddha ngomong gini, ingat di awal tadi. Ini dia kata Sang Buddha. He is who skilled in good and wishes to attain. Ingat teman-teman, skill ini penting banget. Penting banget maksudnya gini, kakak lebih memilih orang yang punya skill dibanding punya passion. Kita kerja di kantor, kita hire orang, itu kita cari yang punya skill. Nggak mungkin tuh teman-teman kerja di kantor, teman-teman punya passion kuat banget, tapi teman-teman nggak punya skill, terus teman-teman yang punya passion lebih kuat itu di-hire, nggak mungkin. Sama kayak teman-teman waktu masuk kampus, waktu mau masuk perguruan tinggi, itu kan teman-teman ada tes akademisnya, betul nggak? Kalau tes akademisnya nggak lolos, mau teman-teman sepassionate apa pengen kuliah di UI, itu nggak akan diterima. Kebayang ya? Jadi kalau kakak mau kuliah ke UI gitu, tolong dong Pak Rektor, Pak Dekan, saya nih passionate banget, saya pengen banget pakai jaket kuning tuh keren banget. Dan saya yakin, dan saya janji, kalau saya udah kuliah di UI, itu adalah passion saya akan mengabdikan diri saya akan aktif di kegiatan kemahasiswaan, saya akan belajar sungguh-sungguh. Tapi ujiannya kagak lulus, bisa nggak masuk? Kagak bisa. Bayang ya. Jadi bukan berarti passion nggak penting loh, tetapi di luar sana skill ini lebih terlihat sama orang lain dibandingkan passion. Bayang ya. Dan Sang Buddha pun udah ngajarin. Dia yang terampil dalam kebaikan. Sang Buddha nggak pernah ngajarin kita untuk untuk betul-betul baik, bukan. Tapi terampil dalam kebaikan. Karena bisa jadi kadang-kadang kebaikan itu bisa jadi nggak baik juga. Contoh nih sekarang, ini di rumah kakak nih lagi ada pasang lemari, iya kan? Kakak mau berbuat baik, terus kakak marah-marah, kan nggak mungkin. Jangan berisik dong lo. Kan gue lagi begini-begini, masa lo berisik? Kan nggak gitu caranya. Ya udah masang-masang aja. Kakak tetap buat baik, tinggal kita terampilin gimana caranya. Itu salah satu keterampilan yang sedang kakak latih.
Gitu. Oke ya. Jadi Sang Buddha ngajarin kita buat terampil karena benar-benar lah teman-teman. Ajaran Sang Buddha itu tuh kaya banget. Betul-betul kaya. Nggak bisa kita kutip satu ayat buat membenarkan atau menyalahkan perilaku kita. Bayang ya. Jadi nggak bisa kita pas kita ngelawan orang tua, loh mama kan disuruh Sang Buddha di Sigala Sutta, kita pinter banget nih ya. Itu kan mama harus ngajarin anak. Ya kalau aku begini kan berarti mama nggak ngajarin. Oh nggak gitu. Nggak gitu cara mainnya. Ingat, ada banyak hal lain. Ada meta di sana. Jadi apapun yang kita lakukan mesti terampil. Makanya teman-teman ikut kebaktian. Makanya teman-teman mendengarkan ceramah. Makanya teman-teman belajar agama Buddha. Supaya dapat semua database-nya. Sehingga ketika teman-teman menjalani hidup, teman-teman bisa melakukan praktek. Kenapa penting untuk praktek? Karena ini sekali lagi. Kalau teman-teman nggak berlatih dan nggak praktek, teman-teman nggak akan dapat skill. Ingat ya, bayangin kalau sekarang teman-teman kita balik lagi ke passion. Kalau sekarang teman-teman belum nemu passion, umur udah 20, ada yang 20 plus, terus karena building skills through passion, Kak, aku kan belum ada passion. Ya udah, berarti aku tunggu passionnya tuh nemu aja, tunggu passionnya nyampe aja Kak, baru aku latihan. Ya nggak gitu dong ceritanya. Terus kalau nggak dapat passion nyantai. Netflix, YouTube, PUBG, MOBA, nggak gitu. Karena teman-teman, saya akan lebih, ini nggak saya akan keluarin satu statement, tapi statement ini boleh teman-teman kita ngobrol lebih lanjut gitu ya. Nggak semua orang punya privilege ketemu passionnya. Sekali lagi, nggak semua orang punya privilege untuk ketemu sama passionnya. Dan bisa hidup dari passionnya. Hidup dari passion itu maksudnya mendapatkan uang ya. Sampai ke ikigainya. Gak semua orang punya privilege untuk itu. Gak percaya? Coba tanya papa mama. Hobinya apa? Kerjanya apa? Coba tanya. Terus emang papa mama sekarang menderita banget sama kita. Kayak hidupnya setiap hari beban gitu? Enggak. Coba tanya tuh istri saya. Passionnya dan dancing. Joget mulu kerjaannya. Kerjanya sales. Gitu. Jadi nggak semua punya privilege untuk bisa hidup dari passionnya. Makanya dibilang, ayo dong cepetan dong lu tajir, biar gue bisa punya usaha dansa-dansa aja gitu. Iya sabar ya, ini gue sedang usaha gitu. Curhat. Gitu ya, kebayang ya teman-teman. Jadi skill ini perlu kita latih terus-menerus, kapanpun, dimanapun. Skill apa Kak? Ya udah, sekarang teman-teman udah punya skill, basic skill untuk hidup. Masak, ya kan? Nah, sekarang kita akan kenalan lebih dalam sama skillnya supaya ini kita masih kenalan loh, belum latihannya. Skill itu kebagi menjadi dua. Yang pertama itu hard atau technical skill. 3 ciri-cirinya. Dapat diukur, mudah didefinisikan, dan spesifik. Contoh tadi, skill berjalan. Gampang kan? Gampang diukur. Oke, udah bisa jalan 5 meter, udah bisa jalan 10 meter. Technical skill lain apa? Masak, dapat diukur, makanannya udah enak, tidak enak, makanya ada master chef. Mudah didefinisikan, itu memasak, membuat makanan. Bayang ya, spesifik. Soft skill, ini skill yang kedua, dan ini nggak kalah penting. Ada 3 karakteristiknya. Susah diukur, susah didefinisikan, tapi sifatnya universal, dimanapun dibutuhkan. Sekarang kita akan lihat, contoh hard technical skill apa? Ini dia. Bahasa, olahraga, coding, desain, masak, bikin, saya bilangnya bikin, tapi ini loh kayak, punya nggak sih teman-teman yang kalau misalkan, pas kita minta foto kita gitu ya, hasilnya jelek mulu, ada kan? Fotoin dong, terus ya palanya lah kepotong, gue lah gendut gitu. Punya ya, backlight lah, ada ya. Tapi ada juga teman-teman yang pas, fotoin dong, gila jadi makin ganteng gue, kan ada ya, nah kayak gitu. Di sini mungkin ada yang hobinya fotografi, videografi gitu. Nah itu skill. Bukan cuma ngambil foto doang, ngeditnya belum. Ada juga yang skillnya main game. Saya punya loh teman bener-bener yang emang skillnya tuh main game dan ternyata tuh kepake. Dia bisa beradaptasi gitu ya. Itu jago banget dari kecil. Itu main game apapun pasti paling jago. Main Ragnarok karakternya paling hebat. Nggak pakai duit. Main Winning Eleven, FIFA, kita kalah mulu. Sampai bawaannya tuh dia pengen kita pukulin kalau kita main sama dia.
Beneran, karena dia jago banget, asli. Ada yang kayak gitu, main game apapun jago. Main Dota, jago. Sedangkan saya main Dota, udah main semalam suntuk, berjam-jam seminggu, nggak jago-jago. Kalau dia jago. Tapi ada skill yang kedua, itu soft skills. Apa aja sih contohnya? Komunikasi, empati, kepemimpinan, open-minded, adaptability, atau adaptabilitas, dan juga integritas. Teman-teman belajar agama Buddha itu ngelatih soft skill. Contoh ya, komunikasi. Ingat ada jalan utama Berwas 8, jalan Arya, ucapan benar. Bayangin kalau teman-teman setiap hidup itu ucapan benar. Lemah lembut, penuh cinta kasih. Kita disenengin nggak sama orang lain? Kebayang ya? Sebenarnya sih soft skills ini nggak terlalu susah didefinisikannya. Ngukurnya juga nggak terlalu susah. Buat saya, cara ngukur soft skill itu gampang banget. Lu disenengin orang lain apa enggak? Itu layer 1. Layer 2, hidup lu aman, damai, tentram apa enggak? Yang ketiga, gimana pekerjaan dan usaha lu? Udah, itu aja. Gampang kan? Itu soft skill-nya di situ kelihatannya. Contoh, tadi, kalau punya hard skill, mana yang lebih penting? Kita nggak tahu. Kakak nggak berani jawab. Karena gini, tapi kalau buat kakak, buat saya, soft skills lebih penting dibandingkan hard skills. Berarti hard skill nggak penting? No, bukan itu. Penting. Ya bayangin aja lu kalau hidup nggak bisa berbahasa. Jadi ngomongnya gimana? Mau pakai permission to dance gitu, pakai bahasa, kayak gitu kan nggak mungkin. Jadi hard skill, technical skill penting banget. Tetapi yang akan membawa hard skill itu ke level yang lebih tinggi, itu soft skills. Karena ingat tadi soft skills, karakter yang ketiga adalah universal, bisa dipakai di mana aja. Pernah dengar gak atlet sepak bola? Saya suka nonton sepak bola ya. Jadi pernah dengar gak atlet sepak bola yang karirnya tuh gini deh, ada yang tahu Cristiano Ronaldo nggak? Messi itu. Tahu nggak umurnya berapa? Umurnya 34, 36. Masih main. Terus ada lagi atlet sepak bola lain, namanya Mario Balotelli. Umur 30 udah main di liga yang kacangan punya. Kenapa dia nggak bisa bermain dengan hebat sampai ke titik yang lebih tua umurnya? Kenapa dia karirnya cepat meredup? Karena orangnya urakan. Pelatih nggak ada yang suka sama dia. Bengal. Dikasih tahu apa kagak nurut. Ada satu video lucu banget. Tapi itu nanti dah kita nonton ya. Dikasih tahu sama pelatihnya, Mario, dia udah kartu kuning. Mario, lu kalau ada yang nyenggol lu, biasa aja. Jangan ngebales. Kalau ada yang memprovokasi lu, ngata-ngatain lu item atau apa, jangan ngebales. Kalau ada yang kasar sama lu, jangan ngebales. Karena kalau dia kartu kuning lagi, udah kalah dia. Itu pas istirahat. Masuk ke babak kedua, 5 menit kemudian, kartu merah. Jadi merugikan seluruh tim. Kebayang ya? Jadi teman-teman, apa yang diajarkan sama Sang Buddha, itu ngarahin kita buat memiliki soft skills yang baik. Berbicara tadi, ucapan benar. Iya enggak? Kemudian cinta kasih. Bayangin kalau teman-teman bukan cuma tahu loh, tapi teman-teman bisa menghidupi ajaran Buddha Dhamma ini, orang-orang tuh akan senang sama deket teman-teman. Orang-orang tuh nggak ada, malas deket sama dia, ngomongin orang mulu. Malas deket sama dia, ngobrol apa kagak nyambung. Ngobrol apa, baru ngobrol, lu tahu nggak ini? Itu keren ya, biasa aja buat gue. Kayak songong banget orangnya gitu. Dikasih tahu dikit, gue mau ini nih, menurut lu gue kuliah kemana ya? Lu tuh orangnya bagus di ini, lu tuh pinter komputer coy, dan lu suka komputer kan, kenapa lu nggak coding aja? Enggak, lu nyuruh-nyuruh gue mulu, kayak nolak mulu, orang lain mau ngasih apa nolak mulu, nggak seneng mulu bawaannya, kan orang nggak seneng ya sama orang kayak gitu ya. Dibales, ada lagi orang nih, misalkan nih, ini contoh praktek meta ya, ramah tamah, lemah lembut tiada sombong. Bro, gitu kan, kita kan kalau saya ketemu teman-teman nih, weh gila apa kabar lu, kan seru banget gitu kan, udah lama nongkrong, corona gitu kan, weh gitu. Terus dibalas sama teman gini dong, yuk, kayak sotoy banget sih orang, gue udah asik-asik lu, begitu. Kebayang ya? Jadi gimana buat ngelatih skills kita? Kalau kata Sang Buddha tuh udah ngajarin banyak banget. Ini saya kasih contoh yang ini doang. Ada 3. Pariyati, Pati-pati, Patiweda.
Ada lagi yang lain, Suta Mayapanya, Cinta Mayapanya, Bawana Mayapanya. Silakan googling sendiri. Sengaja saya nggak kasih supaya teman-teman belajar sendiri. Ini 3. Ini menurut Sang Buddha, saya sadur langsung gitu ya, saya salin langsung. Jadi kita akan lihat relevansinya sama kehidupan sekarang. Pariyatti itu belajar mempelajari kitab suci Tipitaka. Kita belajar gak betul-betul. Berapa banyak teman-teman bacain buku? Kakak lagi senang banget ikut sesinya namanya Om Salim, itu belajar tentang Borobudur. Dia ngajarin Buddha Dharma Nusantara, itu bagus banget. Ya udah, kakak jadi beli itu bukunya Borobudur. Jadi baca. Dan untungnya kakak punya anak, jadi kakak mau ngajarin dia agama. Gimana? Ya kakak bacain dia komik. Gue bacain dia komik, dia mau nggak mau. Jadi kan kita juga ikutan baca. Ya elah kak gitu amat. Iya, gini teman-teman. Setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Kalau teman-teman nggak merasa sekarang kita punya waktu 24 jam. Ya kan? Kalau menurut teman-teman kayaknya ya kak, gue cuma punya waktu setengah jam sehari, ya nggak apa-apa, baca aja. Waktu zaman dulu juga saya sukanya bacanya Dhamma Pada. Ya, demen aja gitu baca tulisan-tulisan yang bagus gitu, saya seneng aja gitu. Baca aja gitu. Oke, belajar mempelajari kitab, jadi baca teks. Yang kedua pati-pati, melaksanakan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga pati weda, menganalisa dengan perenungan meditasi vipassana. Sekarang kita hilangin palinya. Kita pakai pali, kita hilangin palinya nih semuanya nih kakak anotet nih. Draw ini terus warnanya putih. Ininya saya hilangin. Ya, ini saya hilangin. Dah. Terus kitab suci sama damanya saya hilangin. Bisa nggak kita pakai metode ini untuk melatih kemampuan kita? Ini saya hilangin lagi nih. Tuh. Ya, saya hilang-hilangin nih. Nih, saya hilangin. Bisa nggak kita pakai ini buat ngelatih skill kita? Contoh, saya mau belajar public speaking gitu ya. Oke, ya udah gue belajar public speaking. Kalau saya dulu nge-MC by accident. Saya dipaksa nge-MC dan untungnya dapat amplop, jadi dapat duit. Ya udah saya senang keterusan. Tapi along the way saya belajar, saya nonton tuh YouTube-nya. Zaman dulu tuh yang terkenal Coki Sitohang, Farhan. Jadi saya nontonin, saya belajar. Karena zaman sekarang kitabnya Google dan YouTube, ya saya belajar di kitab Google dan YouTube. Oke, lalu saya lakukan. Saya nge-MC di Sabtu Minggu. Kalau pas ada presentasi di kampus, saya yang maju presentasi. Ini si Uya aja nih yang presentasi. Oh, saya dengan senang hati. Karena kan kita bagi tugas. Ya kan tugas kampus banyak tugas kelompok kan. Ya kan, misalnya dibahas satu bab nih. Biasanya tuh bagian saya cuma 2 halaman terakhir, yang lain tuh 5 halaman, 6 halaman gitu kan. Gua nggak enak ya, datang kumpul ngerjain 2 halaman, ya udah gue yang presentasi gitu. Kebayang ya? Jadi saya laksanakan. Terus, kok agak aneh ya tadi ngomongnya. Lalu gue saya analisa lagi. Oke, tadi ngomongnya salah di sini deh. Bagusnya kayak gini, besok-besok ya openingnya kayak gini lebih lucu nih. Jadi saya akan meningkatkan kemampuan saya public speaking dari hari ke hari. Bayang ya. Metode ini bisa banget dipakai. Atau apalagi, keahlian ngedit video. Belajar dulu ngedit video. Kalau kasih saya ngedit video, pasti acak-adut. Bisa 2 hari saya ngerjain. Karena saya nggak punya basicnya. Saya harus belajar dulu. Belajarnya mungkin 2 hari sendiri. Udah gitu saya langsung praktek ngedit video. Nanti udah selesai, saya analisa. Oh, agak aneh. Oh, ini mestinya lebih sedikit nih detiknya nih. Oh, ini kebanyakan nih. Oke gitu, kebayang ya. Jadi metode ini sangat bisa dipakai teman-teman. Sangat-sangat bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Pati pariyati, pati-pati, dan juga pati weda. Hilangin aja damanya. Suta mayapanya, cinta mayapanya, dan juga bawana mayapanya juga sama. Itu cara untuk belajar. Teman-teman googling sendiri dan nanti. Oke. Itu cara kita, ini metode yang saya berikan dari Sang Buddha. Nah, ini udah udah lewat 4 menit. Ini adalah closing statement dari saya. Live life to the fullest. Teman-teman, setiap hari kita bisa kok latihan dan juga praktek buat ngasah diri. Mau itu hard skill ataupun soft skill. Terus kalau ada pertanyaan, kok aku nggak ada nih situasi yang bisa bikin aku buat latihan praktek. Maimunah, kata sape.
Itu tiap hari kita ketemu orang loh. Kita ketemu orang rumah loh. Kita berinteraksi. Ketika kita bisa berinteraksi, yang terjadi nih, saya nggak tahu di rumah teman-teman sama orang tua tuh hubungannya seperti apa. Tapi waktu saya seumuran teman, ada kalanya saya itu sering berantem sama mama saya. Kenapa sama mama doang kok? Papanya kemana? Udah berangkat ke alam berikutnya. Kalau saya berantem, wah, saya nggak mungkin berani berantem. Yang muncul aja saya udah, ampun pi, udah takut banget bahwa udah meninggal gitu kan. Kebayang ya. Jadi saya ributnya sama mama saya waktu SMA. Ngomong banget, beneran deh. Dan sekarang ada sedikit penyesalan. Saya waktu itu nggak belajar, maksudnya belajarnya belum nyampe ke sini gitu. Belum nyampe ke sini. Ketika kita ketemu sama orang tua kita, sama ibu, sama papa, sama mama kita, kan kita berkomunikasi. Sekarang kan kita ketemu sama bokap nyokap doang, bener gak? Kita berkomunikasi. Terus bisa nggak kita ngelatih kemampuan komunikasi kita? Kemampuan kita merasakan apa yang mereka rasakan. Oh iya, mereka marah-marah. Mungkin dia lagi bad mood, kerjaannya lagi capek. Bentar, nyolok dulu ya. Ini udah gelap nih laptopnya. Mungkin dia lagi capek kerjanya. Atau kayak istri. Saya ngeliatin istri saya. Dance mulu lah. Di situ kita melatih empati kita. Oh, bini gue tuh capek kerja, stres dia. Dia butuh hiburan juga. Kalau hiburan saya tuh simple. Saya main game, nonton YouTube, selesai. Main sama anak, selesai. Mungkin dia butuh bergerak dan kawan-kawan. Kebayang ya? Kita bisa loh ngelatih soft skill kita. Karena setiap detiknya tuh kita bisa latihan gitu loh. Kebayang ya? Siapa lagi di sini yang karena corona nggak bisa ke mall, nggak bisa jalan-jalan, belum vaksin lagi, nggak bisa ke mall kan? Itu bosennya ampun-ampunan banget, sampai ngegermet-germet gitu, bosen banget gue. Akhirnya malah keluar, abai dengan resiko buat diri sendiri, tahu kalau di sana masih ada virus, dan lebih parah lagi, abai sama resiko di rumah. Lu di rumah emang sehat, tapi pas lu pulang, kalau lu bawa virus ke orang rumah gimana? Bayang ya, yang bosan sampai melakukan perilaku yang abai sama keselamatan orang lain. Ketika melakukan saya, bisa nggak kita latihan untuk mengelola rasa bosan kita? Bisa nggak kita tetap di rumah, kita belajar nerima? Iya udah emang di rumah. Boleh deh tukeran tempat. Sama waktu SMP sampai kuliah. Kamu pada kalau lagi libur lebaran, pada liburan kan, keluar kan jalan-jalan gitu-gitu kan, kalau nggak corona. Lu tahu nggak, gue kalau kuliah itu, waktu zaman dulu SMP, SMA, bayangin anak SMP lo ya. Oma saya tuh tinggal sendirian, opa saya udah meninggal. Jadi, dan ketika lebaran kan otomatis pembantu pulang ke kampung. Saya harus nginep saya harus gantiin mbak saya sampai dia balik, gitu lah intinya deh. Dan di rumah oma saya waktu SMP, itu satu, internetnya tuh susah. Bukan internet wifi ya, nggak ada wifi. Zaman dulu tuh handphone masih Nokia 3315. Jadi sinyal buat handphone juga nggak bisa SMS-an. Zaman dulu kita masih SMS-an gratis 100 SMS. Sinyal buat SMS-an aja kagak bisa. Jadi kalau udah masuk rumah emak, itu udah nggak akan bisa SMS-an dan nggak bisa teleponan. Makanya saya bawa komik, saya bawa buku. Mau nggak mau saya nonton. Nonton tuh Perempuan Berkalung Sorban kayak gitu. 3 hari pertama itu bosan banget. Tapi karena saya nggak bisa komplain, nggak mungkin dong saya bilang ke oma saya, Mak, bosen mak, waduh, dikutuk gue nanti. Kebayang kan? Jadi ya udah, saya karena itu terpaksa, kondisinya benar-benar terpaksa, dan saya nggak bisa berontak. Akhirnya saya temenan sama rasa bosan. Akhirnya apa ya? Udah saya push up, saya mencari aktivitas sendiri supaya menjaga kewarasan saya. Beneran loh. Dan itu sangat bermanfaat buat hidup saya sekarang. Di corona ini, gue mah nyantai aja di rumah juga nggak apa-apa. Kalau orang lain, yuk keluar yuk bosen yuk, gue mau di rumah mau di kamar sana juga nggak apa-apa gue. Terbiasa, saya nggak menderita, itu kuncinya. Di saat orang lain karena corona nggak bisa keluar menderita, akhirnya mengorbankan keselamatan untuk keluar. Saya nggak menderita, saya tetap di rumah aja. Kebayang ya, itu skill. Jadi itu yang teman-teman bisa latih. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman, sekarang judulnya kan building skill passion. Jadi kita akan bangun skill kalau kita punya passion. Ya teman gini, passion itu kan bukan sebuah destinasi akhir. Jadi nggak mesti kita punya passion dulu, kayak buat teman-teman nih tadi yang belum punya passion nih. Nggak mesti teman-teman harus punya passion dulu baru latihan, enggak.
Karena kan ingat, orang-orang bilang, cari dulu passion lo, baru lakukan. Lakukan hal yang sesuai dengan passion lo. Passion itu bukan ada di depan lo, teman-teman. Passion itu ada di belakang, yang ngedorong kita. Kebayang ya? Passion itu bukan tempat, bukan destinasi, bukan goal. Kalau misalnya passion kita berenang, ya udah berenang aja terus selesai dong, udah selesai passion. No, bukan itu passion. Passion itu lebih dari itu. Kebayang ya? Jadi passion itu bukan tujuan akhir. Definisikan lagi passion dalam diri teman-teman. Finish line itu bukan passion. Finish line itu di kita agama Buddha itu nibbana. Passion itu media, sarana buat ngebantu kita supaya lebih semangat, bener gak? Kalau passion saya itu mengajar, kan nggak berarti setelah mengajar selesai, enggak. Justru saya harus mengajar setiap hari. Bukan tujuannya, bukan ada di depan. Saya mau mengajar, kebayang ya? Jadi enggak. Soalnya bahaya kalau passion itu kita taruh di depan. Nanti kalau belum punya passion berarti nggak jalan-jalan dong, nggak melakukan apa-apa dong, nggak nyari duit dong, nggak belajar dong. Kebayang ya? Nggak ngelatih skill kita dong. Si passion atau goal buat teman-teman. Ini bukan dari, nggak tahu saya terms mana, tapi ini terms yang lagi sering saya dengar dari teman. Namanya bodhicitta. Itu apa? Kita punya niatan, cetana, punya keinginan. Keinginan itu nggak serta-merta buruk loh teman-teman. Kalau teman-teman baca cerita Jataka, keinginan juga. Tapi keinginan lebih lagi itu yang buruk. Jadi kalau teman-teman punya keinginan tuh nggak apa-apa. Jangan kita jadi agama Buddha. Nah ini yang namanya teramang. Kalau misalnya itu, kakak ngomongin keinginan, tanha nih orang. Enggak. Sang Buddha pun jadi Buddha, Pertapa Siddhartha di Buddha, itu karena keinginannya menyelamatkan umat. Jadi selama keinginannya tuh baik, niatannya tuh baik, nggak apa-apa. So teman-teman, saya kasih goal atau passionnya. Passionnya tuh teman-teman gini aja, punya niatan untuk jadi lebih baik dari hari ke hari. Jadi orang baik dari hari ke hari, yang lebih baik lagi. Sedikit nggak apa-apa. Karena kalau teman-teman baca semua teks tadi, teman-teman baca Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Emang Sang Buddha bilang gini, emang di paritanya begini tulisannya, saya nggak akan ngebunuh makhluk hidup. Atau saya nggak akan menghilangkan nyawa. Kalimatnya kan, aku punya niat, punya tekad. Melatih diri. Berarti Sang Buddha tuh masih buka ruang buat kesalahan loh. Sang Buddha sadar loh. Tapi yang penting lu punya tekad. Makanya di depan bertekad. Bukan gue nggak akan. Ini juga sama. Ketika kita mau ngelatih diri kita, ngelatih skill kita, apapun itu, kita punya tekad dan niatan yang baik. Kalau teman-teman tuh skillnya misalkan si Vio nih, gambar. Ya udah tekadnya gue pengen bikin klien gue happy dengan gambar gue. Jadi kita tuh melakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain. Kok kalau buat kebaikan orang lain, lu nggak self-love dan nggak mikirin diri lu sendiri dong? No, bukan itu. Teman-teman gini, teman-teman yang di biar nih tahu betul yang jadi Damakru. Teman-teman kalau pas lagi kemarin nyiapin acaranya Bante Utamo, Acan Bram, capek nggak? Boleh ketik di chat, boleh kasih dek. Capek nggak? Ngantuk juga boleh. Capek kan? Tapi pas udah kelar, teman-teman acaranya orang-orangnya rame, terus yang lain pada say thank you segala macem, happy nggak? Happy kan? Itu dia yang mau kita cari dalam hidup. Teman-teman melakukan itu bukan untuk kebaikan diri teman-teman loh, bukan untuk kesenangan loh. Lah orang panitianya nggak semuanya muncul jadi panelis kok, bener nggak? Kan nggak kelihatan mukanya, nama juga nggak kelihatan. Teman-teman betul-betul menyiapkan semua acara itu untuk kebaikan orang lain. Acan Bram nih buat orang-orang kita nih, kita belajar dari Acan Bram nih. Bante Utamo, ayo kita hidup lebih nyaman, lebih tenang nih, supaya kita semua lagi pandemi bisa lebih enak zaman hidupnya. Kebayang ya? Si Eli sampai joget-joget demi mempromosikan Bante Utamo di Instagram dan juga TikTok. Itu kan bukannya Eli mau joget-joget buat pamer dia bisa joget, bukan. Dia pengen, zaman sekarang mesti pakai lagu ini supaya orang-orang bisa tahu informasinya. Niatannya tuh supaya informasinya nyampe. Dan orang-orang ikut, sehingga orang-orang dapat manfaat. Setelah selesai dan orang dapat manfaat, kita happy. Nah ini yang kita cari teman-teman. Jadi kalau pas video gambar buat orang lain happy, orang lain happy,
kita pun, wih dia puas loh sama kerja gue, sama hasil yang gue berikan buat dia. Nah, itu yang dicari. Jadi dari hari ke hari itu. Jadi kita sambil menumbuhkan apa? Karuna. Kita numbuhin apa? Mudita. Apapun yang terjadi gitu. Jadi goalnya kita jadi lebih baik dari hari ke hari. Sehingga apa? Kita bisa building skills with or without passion. Gitu teman-teman. So, live life to the fullest. Hiduplah setiap hari sampai ke titik maksimalnya. Makanya kakak memulai pagi dengan meditasi singkat, olahraga, dan kakak bertekad untuk menjadi lebih baik lagi hari ini. Terus kakak pasti lebih baik? Enggak juga, kadang-kadang masih salah. Tapi yang penting kakak udah punya niat yang baik. Malam-malam kita evaluasi, besok mulai lagi. Sang Buddha nggak pernah ngajarin kita terus kakak berbuat buruk, wah lu berdosa. Lu minta ampun sekarang? Enggak. Lu analisa. Gue salah nih, gue analisa sendiri. Oh iya, tadi gue kasar ya sama bini gue. Oh iya, tadi gue ngomongnya nggak sopan. Oke, ingat hari ini harus lebih baik lagi. Tekad lebih baik lagi. Salah lagi, nggak apa-apa. Masih ada besok. Yang penting hari itu punya niatan, jalannya jangan lebih baik. Sehingga skill kita, apapun yang terjadi itu bertambah. With or without passion, and you can live your life to the fullest. Akhir kata, sabe sata bawa tata. Let's connect. Ini Instagram ngobrol, silakan. Dan kalau masih ada waktu, silakan bertanya. Thank you. Baik, anumodana kepada Koya atas tema sharingnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya. Sadu. Maaf ya kalau kelamaan dan ada kata-kata yang nggak berkenan. Gak apa-apa kok. Oke, sekarang kita bakal masukin sesi Q&A nih kok. Boleh. Nah, bagi teman-teman yang ingin nyampe pertanyaan, boleh nih langsung tanya sama Ko Uyanya ataupun ngetik pertanyaannya di chat dan nanti panitia yang bakal bantu bacakan. Q&A aku akan buka selama kurang lebih 15 menit ya. Silakan. Ini menarik nih, Brenda nanya kalau hoki skill apa kok? Maksudnya skill tuh pertanyaannya ini hoki itu skill apa bukan gitu ya Brenda ya? Oke. Teman-teman, menurut saya ya, jadi apa namanya? Jadi gini, saya cerita pribadi saya deh. Saya tuh juga kepengen jadi orang kaya. Nggak, maksudnya gini, bukannya kepengen jadi, bukan nafsu karena ingin punya uang banyak, bukan. Supaya kalau kaya, hidup kita lebih nyaman. Hidup kita lebih nyaman, kita lebih bisa punya waktu, punya resources buat berbagi, membahagiakan keluarga, teman-teman, dan lain sebagainya. Gimana caranya menjadi kaya? Kami bikin barang, kami bikin produk. Kami kemarin bikin kelas buat anak-anak. Sekarang kami bikin produk mainan buat anak-anak, hari ini launching. Niatannya adalah jadi ada kaya. Yang kedua, kenapa mau kaya? Karena saya pengen membahagiakan. Kita gali lagi, kenapa mau kaya? Gue mau bahagiain keluarga gue dan bisa bermanfaat lebih banyak buat orang lain. Yang ketiga, gimana caranya supaya bisa membahagiakan? Itu semua. Digali lagi. Ngasih manfaat buat orang lain. Itu kan kayak startup. Semua startup di dunia ini, yang hebat-hebat, yang gede-gede, yang unicorn, dekakorn, dragon atau apapun itu konsep startup kan membantu, memberikan solusi, menyelesaikan problem masyarakat, society, throughout digital, throughout technology, benar nggak? Jadi orang yang kaya itu, orang yang banyak duitnya itu, atau yang orang yang apapun itu, mereka bisa mendapatkan status mereka sekarang karena mereka berhasil menyelesaikan masalah banyak orang. Gimana cara nyelesain masalah banyak orang kalau nggak mikirin orang lain, kebayang ya? Jadi penting kita berangkat buat mikirin orang lain lebih dulu. Nah, baru balik ke pertanyaan, hoki skill apa kok? Kalau hoki, menurut saya pribadi ya, hoki itu bisa didapat kalau apa? Bayangin deh teman-teman. Kalau teman-teman melatih skill, bukan cuma hard skill, tapi juga soft skill. Teman-teman ingat tadi di Karanimata Sutta, dia yang terampil dalam kebaikan. Skill itu bisa nggak? Teman-teman terampil dalam kebaikan itu skill? Terampil. Kalau teman-teman bisa melatih skill teman-teman, soft skill teman-teman bisa melatih teman-teman nggak anaknya lebih mau nerima, lebih sabar, tapi nggak serta-merta nerima tuh kayak orang blow on diajak sini ikut kayak terombang-ambing nggak punya prinsip ya, enggak. Makanya terampil. Ketika bisa mengasah keterampilan ini, datang nggak hoki? Datang teman-teman. Contoh.
Saya dunia kerja, kasih contohnya ya. Ada 2 orang. Orang pertama, 2 orang ini mau saya promote jadi manajer. Saya yang punya bisnis. 2 orang ini punya kemampuan yang sama. Sama-sama pinter. Sama-sama hebat. Usia kerja sama. Terus saya mau promote jadi manajer. Orang yang pertama, itu bawaannya marah-marah mulu. Yes, disiplin, tapi kasar. Kalau lagi meeting bawaannya, kok begitu? Gitu, bawaannya berantem. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua, lebih lemah lembut ya, rendah diri. Kalau pas orang lain lagi meeting, oh gitu ya. Kenapa bisa begitu? Ditanya dengan penuh lemah lembut, kehati-hatian, dengan penuh cinta kasih. Oh ya, mau dengerin orang lain, mau nerima, adaptasinya bagus. Itu orang kedua. Terus kalau ada problem, dia nggak langsung marah-marah. Dia duduk diam dulu, kayak meditasi gitu. Kayak Kyusan, dia mikir dulu. Bisa gitu ya. Menurut kamu kenapa? Dia mau dengerin orang lain. Kira-kira kalau teman-teman yang punya bisnis, teman-teman punya jadi bos, mana yang teman-teman angkat jadi manajer? Orang pertama apa orang kedua? Orang kedua hoki nggak? Jawab ya. Atau teman-teman punya tabungan karma baik yang banyak. Kayak Pokemon tuh. Tahu kan Pokemon Go? Pokemon Go kan, tahu kan? Dia kan mempersiapkan itu 11 tahun si developer gamenya. Sukses dalam semalam. Nah, itu orang kedua semua. Jadi orang kedua hoki apa enggak? Nah, jawab sendiri. Pokemon Go itu mempersiapkan banyak sekali loh. Lalu keluar launch gamenya, jebret. Sukses gamenya. Semua orang download, semua orang main. Hoki nggak? Atau kita udah nabung karena baik dari kecil segala macem ya kan, berbuat baik, tabungan karena baiknya banyak nih. Terus kita juga sama orang lain baik segala macem. Tiba-tiba karena baik kita berbuah, kita buka usaha, jebret. Karena baik kita tiba-tiba pas buka usaha ngucur dia, bentuknya rupiah, hoki, rejeki. Hoki skill bukan? Jawab sendiri ya. Tapi itu analogi yang bisa saya berikan. Jadi nggak serta-merta hoki itu skill apa bukan skill, teman-teman silakan definisikan sendiri. Gitu. Ini Floren yang guide pertanyaan yang Floren pilih apa saya yang pilih? Boleh Koko kok mau pilih yang mana? Nanti cut aja ya kalau Anda ini ya. Ini berapa pertanyaan? Ada 2 nih kok. Dua-duanya mau dijawab. Aku jawab cepat ya. Jadi apa pengaruhnya passion ke hidup kita, dunia kerja, dunia kuliah? Menurut saya nggak pengaruh. Kuliah saya psikologi. Passion saya ngoceh. Udah, passion saya simpel, ngoceh aja. Bercanda. Passion saya tuh bercanda. Bener, kalau saya pikir-pikir, apa yang kamu cintai, bercanda. Apa yang kamu jago, bercanda juga. Passion saya tuh. Ngaruh nggak? Ada pengaruhnya, tapi nggak gede. Koko yang punya banyak pengalaman, nggak juga cuy. Umur saya masih 30, masih ada. Dan saya pun masih terus belajar. Boleh cerita nggak tentang passion dan kehidupan? Oke, passion saya tuh ngoceh, nge-MC. Kok bisa ketemu passionnya? No, saya nggak mencari passion. Passion, saya ketemu passion saya. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil semua peluang yang ada di depan mata saya. Waktu dulu. Saya kuliah. Saya itu kan papa saya meninggal waktu saya kelas 6 SD. Jadi ekonomi ambruk segala macam kan. Lalu saya mencari uang dari kelas SMP. Jualan MLM. SMA saya MLM lagi. Lalu kelas 1 SMA itu MLM itu kan kalau zaman dulu tuh MLM kita tuh ada meeting, ada apa, ada kumpul-kumpul ya kan buat bahas strategi diskusi dan kawan-kawan. Ketika lagi meeting mingguan, itu kita meetingnya di kantor, di ruang meeting, ruang training. Lalu saya disuruh jadi MC. Saya nggak mau awalnya. Ilah itu jadi MC kacau balau. Saya nggak mau. Tapi akhirnya saya dipaksa-paksa sama upline saya karena saya menghormati upline saya atau atasan saya keluar saya MC. Acak adut. Sampai akhirnya saya latihan terus, sering jadi MC. Wangi apa nih? Wangi masakan ya? Sini kenal sama Koko Cici mau nggak? Halo Milan. Oh nggak mau, yaudah. Nah, balik lagi tadi, akhirnya, dan itu satu, di ruang training, di MLM, itu saya disuruh jadi MC. Lalu di sekolah, saya suka bercanda.
Saya suka bercanda. Lalu tiba-tiba nggak tahu gimana teman saya perempuan ngajak ke saya, cewek, namanya Kumala. Tenang Milan, tenang. Terus dia main, makanya bayangin coba dia jago main dan dia suka main. Kalau dibiarkan dia nggak tidur dan nggak makan nih anak nih. Itu passion dia tuh. Dan passion dia tuh gangguin Zoom saya. Gitu. Oke, lanjut ya. Lalu ada seorang perempuan namanya Kumala deketin saya. Uya sini deh. Wah, zaman SMA kelas 2. Dalam hati gue nih. Ih, suka nih cewek sama gue. Mau ditembak nih gue. Gitu dong. GR coy. Ya. Akhirnya gue dateng. Duduk. Berdua, bener-bener berdua. Private. Maksudnya di pojokan kelas. Lagi istirahat. Gue udah kegeeran. Ngomongnya sok-sok diberatin waktu SMA. Kenapa? Padahal suaranya, kenapa? Kan belum pecah suaranya. Ya, gue mau minta tolong nih. Wah, minta tolong jadi pacar dia nih gitu. Ternyata dia bilang, minta tolong buat jadi MC C17 dia. Saya ini bukan yang nggak pede, saya cuma memastikan. Hah, gue jadi MC? Beneran lu? Iya. Yakin? Iya. Nggak mau yang lain aja? Enggak. Beneran nih malah? Iya, gue yakin lu bisa kok. Oke, kalau begitu gue coba. Oke deh, nggak apa-apa, yuk kita bikin acaranya. Itu MC pertama. Dan teman-teman kalau mau tahu acaranya, hancur, hancur dah, kacau dah pokoknya dah. Badi yang sekarang kalau saya ngeliat zaman dulu ya, gila nih orang sih, nggak bakat, beneran. Kalau saya ngeliat nih, anak SMA waktu saya dulu nge-MC nih, saya lihat nih, saya sendiri nge-MC, kagak bakat nih orang jadi MC. Udah, pulang pun saya malu-malu nggak malu. Aduh gila, yang bener tadi gue kok acara orang gue bikin hancur gitu ya. Terus pas kelar, mamanya dia kasih amplop. Niat saya tuh ngebantuin loh, beneran loh. Nggak ada niatan saya untuk cari uang. Dikasih amplop, saya nolak. Nggak usah malah, ini apaan? Udah ini amplop, bawa pulang. Enggak. Gue kan niatnya bantuin lo. Enggak, beneran ini dari nyokap gue. Enggak, gue nggak bantuin lo beneran deh malah. Uya kalau nggak ambil nyokap gue marah lo. Oh ya udah daripada nyokap lo marah gue ambil deh. Ya daripada mamanya marah-marahin saya ambil dong amplopnya. Saya buka lumayan, zaman SMA 200.000. Nah dari situ teman lain lihat, ternyata teman lain kayaknya mau juga punya MC ya dengan budget. MC kan dulu 600.000 sampai 1 juta gitu kan, mahal. Ini si Uya bayarnya suka-suka, udah si Uya aja. Saya juga nggak minta nyari uang, saya nge-MC aja, saya bantuin, niatnya bantuin, pulang dapat duit, alhamdulillah. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Gitu. Jadi pertanyaannya, passion dengan kehidupan. Kalau sekarang saya bilang passion saya tuh nge-MC, nggak juga. Saya nggak ketemu passion saya dulunya. Saya nge-MC karena dapat amplop, tuh seru, ya udah saya jalanin. Dan saya melakukan pati weda. Saya belajar, saya praktek, saya evaluasi. Jadi saya sebenarnya nggak serta-merta ngelatih passion saya, tapi yang saya latih adalah skill saya untuk menjalani aktivitas saya. Sehingga sekarang saya bilang, ini seru nge-MC, gue kangen nge-MC sekarang, udah dapat duitnya gede, seneng-seneng, seru. Gitu. Jadi saya biasa bilang itu nge-MC. So, hubungannya apa? Teman-teman nggak perlu teman-teman khawatir kalau belum punya passion. Dan teman-teman nggak usah takut mengambil peluang yang ada di depan mata. Ambil aja dulu. Teman-teman itu nanti kalau udah belajar di dunia kerja ya, teman-teman berprofesi di dunia korporasi atau di kantor gitu ya. Saya kan basicnya psikologi industri organisasi, HR gitu-gitu. Nanti tuh ada istilahnya namanya job enlargement, job enrichment. Nah itu yang kita lakukan sekarang dengan sukarela. Kita mengenlarge diri kita nambahin peluang-peluang aktivitas apapun. Dan kita reach, membuat kaya, memperkaya pengetahuan kita tentang MC. Selain MC, gue bisa apa lagi? Gue belajar psikologi. Selain psikologi, gue belajar apa? Gue belajar berorganisasi. Itu kita kaya, memperbanyak. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi itu yang bisa saya ceritain. Ini yang kedua, langsung aja masih ada waktu apa enggak, Floren? Ini last kok. Felicia Arifin ya? Ya. Tadi Felicia Arifin juga bukan sih? Oh, dari Yehan. Sekarang Felicia. Kalau dihadapkan 2 pilihan, lebih fokus ke opportunity atau passion? Waduh, ini luar biasa ini. Pertanyaannya enteng tapi berat. Minum dulu ya, Aus. Ini
Gini teman-teman, saya akan satu cerita tentang diri saya lagi karena saya nggak tahu belum dapat cerita di luar sana. Tapi saya akan cerita tentang diri saya. 2 cerita deh. Cerita tentang Jack Ma. Ada yang tahu nggak? Jack Ma itu nggak diterima di Harvard. Ada yang tahu nggak? Jack Ma itu dia waktu awal-awal mau kerjanya di KFC. Jadi kasir KFC atau waitress KFC. Ada yang tahu nggak? Sampai akhirnya dia ngedirin Alibaba dan sampai seperti Jack Ma yang sekarang. Oke. Ada yang tahu nggak Jack Ma itu belajar bahasa Inggrisnya gimana? Jack Ma itu untuk dia belajar bahasa Inggris, sekarang dia kan bahasa Inggrisnya bagus ya, untuk orang Cungko tuh bagus banget. Cara dia belajar bahasa Inggris adalah dia setiap hari dia nongkrong, waktu dia masih kecil, dia nongkrong di tempat-tempat spot turis. Mungkin kita nih Monas atau Kota Tua gitu yang banyak turis bulenya, dia nongkrong, terus dia nawarin, lu mau nggak gua guide ke jadi tour guide buat ngajak-ngajak lu jalan-jalan di sini, gratis. Gratis, tapi dia hanya mau sama yang bule. Tujuannya apa? Supaya dia belajar bahasa Inggris. Itulah cara dia belajar bahasa Inggris. Dia menciptakan opportunity. Punya passion nggak? Apakah passion dia belajar bahasa Inggris atau main sama bule? Enggak. Gitu. Saya cerita tentang diri saya, simpel aja. Saya itu MC dari SMA kelas 2. Ada amplop ya. SMA kelas 1 di MLM. SMA kelas 2 mulai dapat amplop. Terus sampai sekarang, keterusan. Dan sekarang jadi hobi karena saya ada aktivitas lain juga. Pertanyaannya opportunity atau passion. Waktu saya lulus kuliah, itu 2012 bulan Agustus. Saya nganggur. Saya baru bekerja di kantor, itu tahun 2013, bulan April. Bayangin, jadi berarti September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 7 bulan saya nganggur. Nggak ngapa-ngapain, tapi nggak nganggur. Saya nge-MC. Saya kerja di weekend, di weekdays kalau ada event weekdays, sisanya saya nongkrong. Oke, akhirnya sekian lama orang keluarga saya kayak sayang sama saya. Mereka bilang semuanya, lu kerja dong yang bener. Ini saya kerja cuma Sabtu Minggu teman-teman. Tapi income saya itu lebih gede daripada kerjaan kantoran. Dan memang betul dibandingkan gaji pertama saya, dibanding income MC saya bulanan itu gede income MC saya. Waktu itu. Oke. Akhirnya udah deh. Saya ini orangnya apa ya? Mikirin keluarga. Jadi daripada saya diocehin terus sama keluarga, tiap Sincia ditanyain kan kapan kerja, kan capek ya. Sama kayak lu ditanyain kapan lulus, kan bete ya. Jadi ya udah deh, gue kerja deh, gue ngantor bikin oma saya dan mama saya senang. Saya kerja, akhirnya saya masuklah ke kantor. Tertera di situ hari pertama kerja tanggal 1 April. Dan waktu itu di awal bulan Maret, saya dapat tawaran MC dari IO saya yang lama. Uya, yuk kita nge-MC buat Kementerian Pariwisata, kita ke Bangka Belitung 3 hari. 4 hari. Dibayarnya harian. Dan teman-teman tahu, 4 hari saya ke Bangka Belitung nge-MC main-main, bawa pulang uangnya lebih besar daripada saya kerja sebulan di kantor yang nanti saya dapat itu. Kan saya udah sign offering letter. Saya tahu gaji bulanan saya. Nge-MC saya 4 hari lebih gede daripada kerja sebulan. Pertanyaannya. Tapi, loh, Koko suka nggak kerjaannya? Suka. Kerjaannya juga seru. Trainer, keliling Indonesia, dapat pelajaran baru, bikin presentasi kerjaannya. Seru nggak? Seru. Dua-duanya sama-sama seru. Pertanyaannya, mana yang opportunity, mana yang passion? Bingung ya? Jadi kalau ngomongin opportunity atau passion, kita susah ngomong juga. That's why di sini makanya perlu keterampilan Felicia. Makanya Sang Buddha ngajarin kita terampil. Apakah harus dihadapkan 2 pilihan, kita harus pilih salah satu? Enggak juga. Sekarang saya opportunity. Saya diajak join sama Tante Wei, yuk saya datang ke Tante, kita mau bikin kelas-kelas nih Tante buat edukasi anak-anak, buat parenting. Oh cocok, buat ngedukasi, aku suka, oke. Itu opportunity, saya create di opportunity. Dan itu passion saya. Sekarang, opportunity-nya sekarang kayak gini nih, corona, online, kita dapat duitnya nggak bisa gede-gede banget.
Gimana nih supaya nambah duitnya? Kita create lagi opportunity. Apa? Kita bikin mainan, barang yang bisa dijual langsung. Passion bukan mainan anak. Kagak, gue kagak passion mainan anak. Gue passionnya nerima gaji bulanan. Kebayang ya? Jadi, terus kok harus pilih dong kok, mana yang ngajarin anak-anak, mana yang ide plus, mana yang tabitam. Jadi tabitam itu mainan, ide plus itu yang buat ngajarin kelas anak-anak. Dan saya masih ada nge-MC nih, aktivitas nge-MC. Loh, berarti kok harus pilih dong di antara tiga ini? Lah, kagak, gue jalan tiga-tiganya. Ada satu guru, saya pernah bertanya sama guru ini, bertanya seperti ini. Saya panggil guru ini Om ya. Om. Om itu bisnisnya sukses. Dia bisnis di Australia dan kaya raya. Di Australia dia cerita aktivitas paginya bangun tidur, meditasi, berenang di rumahnya. Berarti itu di Australia punya kolam renang. Kita di Indonesia kolam renang cuma kalau banjir kan. Nah dia di Australia punya kolam renang rumahnya. Berarti kan ini orang kaya. Sukses duniawi. Kalau pas lagi ngajarin agama, itu gila dalam banget. Seru banget dengerinnya. Ilmunya banyak banget. Temennya banyak. Ilmu agama doang? Bukan. Ilmu sastra, ilmu filosofi, semuanya dia punya. Wah, orang kayak gini keluarganya terbengkalai nih. Ternyata kagak. Keluarganya baik, dia cerita, tadi saya sebelum kesini saya pulang dulu ke rumah, saya anterin. Dan kalau sesi dia biasanya 2-3 jam minimal. Kalau sehari itu bangun mulai kerja jam 8 sampai jam 5, nanti dia jam 7 sampai jam 10 dia ada sesi lagi kita. Kapan waktu sama keluarganya? Jadi saya bertanya sama dia di sesi dia. Om, gimana Om kiat-kiatnya Om bisa hidup sukses duniawi, bisa belajar agama, dan di saat yang bersamaan Om bisa menjaga keharmonisan keluarga? Dia jawab dengan begini, Suryadi, kalau ada satu balon yang tidak bisa pecah dan kamu tiup, kapan kamu selesai tiup balon itu? Apa jawabannya? Silakan jawab teman-teman. Kalau ada satu balon, balon itu nggak bisa pecah. Oh iya, oke, balonnya nggak bisa pecah. Terus kamu disuruh tiup, kapan kamu berhenti niup balon itu? Kalau balonnya bisa pecah kan, pecah ya, kita nggak bisa tiup balon lagi kan, selesai. Kalau balonnya nggak bisa pecah, jawaban saya waktu itu adalah, that's it, dia, betul. Semampunya. Sampai nafas saya habis, Om. Itulah hidup, Suryadi. Waktu kamu itu diibaratkan balon. Semua itu, hidup itu balon. Bagaimana kamu bisa dihadapkan sama segala macam, harus, kok kalau misalnya nanti ada peluang, ada kerjaan, ada passion, semua aku ambil, waktu aku nggak cukup dong. Aku kapan main sama keluarga? Aku kapan belajar? Aku kapan ini? Kapan me time apa segala macam? Ya lu stretch kemampuannya bagaimana? Diatur dengan keterampilan kita mengelola diri. Makanya penting. Kita sekarang lagi corona, ngelatih keterampilan kita buat ngelola time management, self management, itu kita latih. Sehingga nanti by the time opportunity atau passion itu muncul, kita udah siap. Kita bisa ngelola itu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya buat saya, ditanya, kok dihadapkan dua pilihan, opportunity atau passion? Gue ambil dua-duanya. Karena hidup itu nggak harus hitam ataupun putih, teman-teman. Saya hitam, tapi pakai baju putih. Nah, gitu kira-kira ya. Saya beruban, tapi masih ada yang hitam. Gitu. Jadi hidup itu tidak harus memilih A ataupun B. Kita bisa terampil, lebih terampil lagi. Kadang-kadang mungkin ada jawaban yang C, atau mungkin bisa A, B kita ambil, atau jangan-jangan A, B nggak kita ambil. Kayak gitu. Kira-kira itu jawabannya untuk Felicia. Betul ya? Betul nggak sih? Iya, buat Felicia. Saya ambil dua-duanya. Thank you. Maaf kelamaan. Oke, sebelumnya aku say sorry dulu nih karena ada keterbatasan waktu, jadi sesi Q&A-nya aku akhiri dulu ya Ko, dan makasih juga sama Ko Uya karena udah menjawab semua pertanyaan teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman.